Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Al-Wasim akan menerangkan tentang problema manusia dalam industri dan organisasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kepribadian, stres, pendekatan dalam mengelola stres, dan problema dalam organisasi itu sendiri. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur ditunjukkan seseorang. Teori kepribadian menurut Lindsay dan Hall merupakan seperangkat kecenderungan yang stabil di mana menentukan perbedaan tingkah laku psikologis dari individu dalam jangka panjang yang tidak dapat dipahami dengan sederhana. Kepribadian adalah hasil tekanan biologis dan tekanan sosial pada saat itu. Menurut Alford, kepribadian merupakan organisasi yang dinamis dalam sistem psychofisis, seorang yang menentukan model penyesuaian unik dalam lingkungannya. Sedangkan menurut Stern, kepribadian merupakan kehidupan dari individu secara keseluruhan. Kehidupan tersebut dapat dilihat dari usaha mencapai tujuan unik, kemampuan mendapatkan pengalaman, kemampuan bertahan hidup, serta membuka diri. Faktor penentu kepribadian. Yang pertama, faktor keturunan. Keturunan merujuk pada faktor genetika seorang individu. Yang kedua, faktor lingkungan yang mempengaruhi cukup besar terhadap pembentukan karakter. Faktor keturunan. Keturunan merujuk pada faktor genetik seorang, misalkan tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot dan refleks, dan tingkat energi. Terdapat 3 dasar penelitian yang berbeda yang memberikan sejumlah kredibilitas terhadap argumen bahwa faktor keturunan memiliki peran penting dalam menentukan kepribadian seseorang. Yang pertama, dasar pertama berfokus pada penyokong genetis dari perilaku dan temperamen anak-anak. Dasar kedua berfokus pada anak-anak kembar yang dipisahkan sejak lahir. Dasar yang ketiga meneliti konsistensi kepuasan kerja dari waktu dan dalam berbagai situasi. Faktor keturunan. Peneliti terhadap anak-anak memberikan dukungan yang kuat terhadap pengaruh dari faktor keturunan. Bukti menunjukkan bahwa sifat-sifat seperti perasaan malu, rasa takut, dan agresif dapat dikaitkan dengan karakteristik genetis bawaan. Temuan ini mengemukakan bahwa beberapa sifat kepribadian mungkin dihasilkan dari kode genetis sama yang mempengaruhi faktor-faktor seperti tinggi badan, warna mata, dan warna rambut. Sedangkan faktor lingkungan mempengaruhi faktor lain yang mempengaruhi cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan, di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan oleh norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang seorang manusia dapat alami. Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian seseorang. Sebagai contoh, manusia membentuk norma, sikap, dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menghasilkan konsistensi seiring berjalannya waktu, sehingga ideologi yang secara intens berakar di suatu kultur mungkin hanya memiliki sedikit pengaruh pada kultur lain. Misalnya, orang-orang Amerika Utara memiliki semangat ketekunan, keberhasilan, kompetensi, dan etika kerja protes yang terus tertanam dalam diri mereka melalui buku, sistem, sekolah, keluarga, dan teman, sehingga orang-orang tersebut cenderung ambisius
dan agresif bila dibandingkan dengan individu yang dibesarkan dalam budaya menekankan hidup bersama individu lain, kerjasama, serta memprioritaskan keluarga daripada pekerjaan dan karir. Lanjut ke stres. Yang pertama, pengertian stres. Stres merupakan kondisi yang dinamis saat seorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh individu itu, yang hasilnya dipandang tidak pasti dan penting. Stres adalah beban rohani yang melebihi kemampuan maksimum rohani itu sendiri, sehingga perbuatan kurang terkontrol secara sehat. Stres kerja merupakan keadaan emosional yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara tingkat permintaan dengan kemampuan individu untuk mengatasinya. Stres yang diterima individu berbeda tergantung dengan persepsi setiap individu yang tidak mampu mengatasi tuntutan yang terdapat di lingkungan kerja. Gejala stres. Gejalanya secara umum, seseorang yang mengalami stres pada pekerjaan akan menampilkan gejala-gejala yang meliputi 3 aspek, yaitu psikologikal, dan behavior. Psikologikal, terdapat perubahan pada metabolisme tubuh, meningkatnya kecepatan detak jantung, dan dapat meningkatkan tekanan darah, timbulnya sakit kepala, dan menyebabkan serangan jantung. Sedangkan psikologikal, terdapat ketidakpuasan hubungan kerja, tegang, gelisah, cemas, mudah marah, kebosanan, dan sering menunda pekerjaan. Yang terakhir, behavior, terdapat perubahan pada produktivitas, ketidakhadiran dalam jadwal kerja, perubahan pada selera makan, meningkatkan konsumsi rokok dan alkohol, berbicara dengan intonasi cepat, mudah gelisah, dan susah tidur. Faktor-faktor yang menyebabkan stres kerja ada 3 faktor: faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu. Faktor lingkungan penyebab stres kerja. Yang pertama, perubahan situasi bisnis. Misalnya perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian ekonomi. Bila perekonomian itu menjadi menurun, orang menjadi semakin mencemaskan kesejahteraan mereka. Yang kedua, ketidakpastian politik. Misalnya situasi politik tidak menentu seperti yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali demonstrasi dan dari berbagai kalangan yang tidak puas dengan keadaan mereka. Kejadian semacam ini dapat membuat orang merasa tidak nyaman, seperti penutupan jalan karena ada yang berdemo atau mogoknya angkutan umum dan membuat para karyawan terlambat masuk kerja. Yang ketiga, terorisme. Terorisme adalah sumber stres yang disebabkan lingkungan yang semakin meningkat dalam abad ke-21, seperti dalam peristiwa penabrakan gedung WTC oleh para teroris, menyebabkan orang-orang Amerika merasa terancam keamanannya dan merasa stres. Yang keempat, kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, maka tiap perusahaan pun menambah peralatan baru atau membuat sistem baru, yang membuat karyawan harus mempelajari dari awal dan menyesuaikan diri dengan itu. Faktor organisasi yang menyebabkan stres kerja. Banyak sekali faktor dalam organisasi yang dapat menimbulkan stres, tekanan untuk menghindari kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam kurun waktu terbatas, beban kerja berlebihan, bos yang menuntut dan tidak peka, serta rekan kerja yang tidak menyenangkan. Yaitu tuntutan tugas merupakan faktor yang terkait dalam tuntutan atau tekanan untuk menunaikan tugasnya.
secara baik dan benar. Yang kedua, tuntutan antar pribadi adalah tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain. Yang ketiga, kurangnya dukungan sosial dari rekan-rekan dan hubungan antar pribadi yang buruk dapat menimbulkan stres yang cukup besar, khususnya di antara para karyawan yang memiliki kebutuhan sosial yang tinggi. Yang keempat, struktur organisasi menentukan tingkat diferensiasi dalam organisasi, tingkat aturan dan peraturan, dan di mana keputusan itu diambil. Yang kelima, aturan yang berlebihan dan kurangnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada karyawan merupakan potensi sumber dari stres. Faktor individu itu sendiri yang menyebabkan stres kerja. Yang pertama, karakteristik bawaan. Faktor individu yang penting mempengaruhi stres adalah kodrat kecenderungan dasar seseorang. Artinya, gejala stres yang diungkapkan pada pekerjaan itu sebenarnya berasal dari dalam kepribadian orang itu. Yang kedua, faktor persoalan keluarga. Survei nasional secara konsisten menunjukkan bahwa orang menganggap bahwa hubungan pribadi dan keluarga sebagai suatu yang sangat berharga. Kesulitan pernikahan, pecahnya hubungan, dan kesulitan mendisiplinkan anak-anak merupakan contoh masalah hubungan yang menciptakan stres bagi karyawan dan terbawa ke tempat kerja. Yang ketiga, masalah ekonomi diciptakan oleh individu yang tidak dapat mengelola sumber daya keuangan mereka, merupakan suatu contoh kesulitan pribadi yang dapat menciptakan stres bagi karyawan dan mengalihkan perhatian mereka dalam bekerja. Pendekatan dalam mengelola stres. Pendekatan individu dan pendekatan organisasi. Pendekatan individu, seorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk mengurangi level stresnya. Pendekatan organisasi, beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen, sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Pendekatan individu, strategi yang bersifat individual yang cukup efektif untuk mengelola stres, yaitu pengelolaan waktu, latihan fisik seperti olahraga, relaksasi seperti melakukan hobi, dan dukungan sosial, berkumpul bersama keluarga, dan hal lainnya. Pendekatan individu mengelola stres. Pengolahan waktu. Dapat pengelolaan waktu yang baik, maka seorang karyawan dapat menyelesaikan tugas dengan baik tanpa adanya tuntutan kerja yang tergesa-gesa. Latihan fisik. Dengan latihan fisik dapat meningkatkan kondisi tubuh agar lebih prima sehingga mampu menghadapi tuntutan tugas yang berat. Relaksasi selain itu, untuk mengurangi stres yang dihadapi pekerja perlu dilakukan kegiatan-kegiatan santai, dukungan sosial, dan sebagai strategi terakhir untuk mengurangi stres adalah dengan mengumpulkan sahabat, kolega, keluarga yang akan dapat memberikan dukungan dan saran-saran bagi dirinya. Pendekatan organisasi dalam mengelola stres. Beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen, sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Oleh karena itu, strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stres karyawannya adalah melalui seleksi dan penetapan tujuan, redesain pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan. Melalui strategi tersebut akan menyebabkan karyawan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan mereka bekerja untuk tujuan yang mereka inginkan, serta adanya hubungan interpersonal yang sehat serta perawatan terhadap kondisi fisik dan mental. Nah, problema manusia dalam organisasi itu sendiri, masalah individual atau personal, masalah personalia, masalah dari organisasi atau perusahaan itu sendiri, masalah kelompok individual maupun organisasi. Permasalahan di dunia
ketenagakerjaan dalam prakteknya, dunia industri dan juga ketenagakerjaan memiliki banyak sekali permasalahan. Permasalahan itu bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari faktor individual hingga faktor yang berasal dari kantor atau perusahaan itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa masalah di dunia ketenagakerjaan. Masalah individu atau personal yang terbawa dalam situasi kerja. Yang pertama, stres kerja. Yang kedua, bullying dan senioritas dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, gesekan dengan atasan dan rekan kerja. Yang keempat, masalah-masalah intrinsik seperti kepuasan kerja, konflik antar pekerjaan, psikosomatis dalam pekerjaan, dan lain-lain. Masalah personalia. Masalah-masalah personal ini menyangkut banyak sekali elemen dan lebih banyak berhubungan dengan organisasi secara keseluruhan, bukan dengan individual. Misalnya adalah sistem kerja shift. Menentukan jenis sistem shift yang tepat dan melakukan rolling atau pergantian serta bertanggung jawab akan masalah-masalah yang muncul akibat sistem kerja shift. Payroll, yaitu mengatur mengenai sistem pembayaran, penggajian, bonus, penalti atau denda, serta segala hal yang menyangkut sistem penggajian pada karyawan. Masalah personalia lainnya seperti keterlambatan, absensi, pengabaian terhadap tugas, masalah terhadap aturan, dan sebagai bentuk masalah yang menjadi tanggung jawab bidang personalia. Masalah manusia dalam organisasi. Yang ketiga, masalah dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Permasalahan di dunia ketenagakerjaan selanjutnya adalah permasalahan dalam organisasi itu sendiri. Kebanyakan masalah ini menyangkut gaya kepemimpinan dari pemilik perusahaan ataupun budaya organisasi perusahaan. Yang keempat, masalah kelompok, individual maupun organisasi yang muncul dalam setting atau ruang lingkup pekerjaan, seperti misalnya mengalami stres kerja, performa kerja yang menurun, karyawan atau anggota organisasi yang kurang puas dalam bekerja, keributan dalam pekerjaan, konflik antara pekerjaan dan keluarga. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.